Oke cuy, jadi kali ini gua mau coba ganti roller ke 11 gram. Nah, jadi sebelumnya gua pakai roller standar itu 11 bulan, rollernya udah peang nih. Dan anehnya roller standar itu full karat. Ini nggak tahu rollernya kayak gimana bisa full karat kayak gini. Nah, terus dari mekanik Yamaha itu diganti punya rollernya Seon yang 10 gram. Itu buat tarikan awal enak banget, emang ngisi terus. PPA juga cepet naiknya. Standarnya itu gua biasanya dapat di 75, 70 itu baru naik PPA. Nah, setelah penggantian roller punyanya Seon itu di 40, 42 udah ngangkat. Itu asli enak banget. Cuman kenapa gue mau ganti yang 11 gram? Jadi pas di tanjakan macet itu tiba-tiba slip dan motor panas. Udah gitu motor kayak ngegas sendiri. Ya pokoknya slip aja kayak gitulah. Nah, setelah gua tunggu adem itu normal lagi. Pulangnya gua bongkar, nggak apa-apa, nggak ada yang kerusakan. Dan setelah gua tanya-tanya, ternyata itu efek samping dari roller yang keringanan. Jadi gua mau coba yang 11 gram. Aerox Alpha ini kalau gua lihat di video YouTube yang lain, roller bawaannya itu ini 14 gram, 13 lebih lah, jatuhnya 14 gram. Cuman gue mau coba yang 11 gram, semoga itu enak. Nah, ini CVT nya nanti kita bongkar dulu. Nah, jadi ini kondisi roller Seon 10 gram. Ini berapa minggu ya nggak dibuka, udah banyak kotoran lagi tuh. Ini punya Seon, ini yang orinya. Jadi bolongan yang Seon itu lebih lebar ya. Dan sekarang kita mau pasang yang Yamagata yang 11 gram. Untuk lubangnya sama tuh. Dan ini mangkok yang tadinya nggak pelangi kayak gini, setelah dipasang roller 10 gram punyanya Seon, lihat. Ini jadi timbul pelangi kayak gini. Dalamnya juga full pelangi. Karena mungkin dia terlalu ringan kali ya. Jadi bikin si mangkok ini berputar secara berlebih. Nah, untuk bagian dalamnya ini kotor tipis-tipis, nanti kita bersihin aja. Ini gemuknya juga banyak tuh, nanti kita ganti pakai grease yang baru. Untuk sil-silan sininya aman, gak ada yang bocor. Nah, sekarang kita bersihin dulu CVT-nya. Ya, jadi ini udah beres, gue bersihin semua. Nah, ini mangkoknya, dalamnya juga tuh udah gue amplas ya. Usahakan kalau bagian sini itu kalau misalkan standar, amplasnya itu kita nggak lurus kayak gini ya, tapi di arah bulat kayak gini. Kenapa? Karena biar si bagian dalam ini nggak rata dan biar ngegrip ke kampas gandanya. Kita pasang rollernya. Jadi roller Yamagata ini bagian kanan sama kirinya itu sama aja. Jadi kita nggak perlu bingung nentuin kanan sama kirinya. Nah, jadi kita pasang dulu. Nah, jadi gua posisi masangnya tulisan Yamagata ada di sebelah kanan, jadi kebaca kayak gini ya. Biar gampang dan enak lihat aja sebenarnya. Cuman kalian mau masang zigzag juga nggak masalah karena ini bagian kanan sama kirinya sama. Nah, kita pasang tutupnya, ini slidernya juga masih aman. Oke, ini normal. Jadi kita pasang dulu semuanya. Nah, jadi setiap pemasangan komponen yang bergerak, ini kan muter ya, di sini juga muter, kita harus tambahin yang namanya grease. Di sini gue pakai grease dari Yamaha, ini ada yang putih sama yang kuning. Jadi yang putih buat bagian depan, yang kuning ini buat bagian belakang, karena dari grease-nya itu beda bahannya ya. Tapi kalau kalian punya grease sendiri di rumah, mau pakai yang berbeda merek, itu sama aja, nggak apa-apa. Di sini gue mau pakai yang dari Yamaha aja. Di sini ada kodenya. Nah, jadi kalau kalian mau lihat dalamnya warnanya beda, mungkin dari bahannya juga beda ya. Yang ini putih, yang ini lebih ke oranye. Kita pasang puli bagian depan. Oke, kita kasih grease dulu. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja karena nanti ini dimasukin bagian selongsong.
cukup. Nah, kita pasang puli depannya. Oke. Nah, jadi pasang songsong ini usahakan jangan terbalik, karena dari Yamaha itu bisa dilihat nih, ada yang bagian dalamnya tuh ada garisnya, yang ini polos. Jadi yang ada garisnya itu dia di bagian luar. Kita kasih grease dulu. Oke. Baru setelah ini kita pasang bagian belakang. Ini kita kasih grease dulu biar gampang pemasangannya dan nggak susah. Nah, jadi masang CVT itu nggak ribet kalau kita paham posisi-posisinya. Nah, di sini kita ada ganjelan ring. Ini pasangnya ada di bagian sini. Nah, seperti ini. Tuh. Baru kita tutup bagian kipas. Depannya ganjel pakai ring lagi. Baru ditutup pakai mur. Nah, tinggal dikenceng-kencengin. Kita pasang mangkoknya. Oke, simple pemasangannya. Jadi rollernya udah kepasang yang 11. Nanti gua mau coba tes dulu sekitar 1-2 mingguan. Tenaga bawahnya kayak gimana, ada ngempos atau enggak, ada slip atau enggak. Nah, buat teman-teman ada saran yang bisa gua pakai atau ada pengalaman yang memang bagusnya itu pakai kayak gimana sih rollernya? Karena ini CVT full standar dan hanya diganti bagian rollernya aja. Belum gua upgrade bagian yang lainnya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Thank you.